Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NIM 8591907175, Prodi PGSD IPB Jatinegara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas 2 mata pelajaran filsafat ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Sebelum kita mulai, coba kita renungkan sejenak. Ketika kita jadi guru nanti, pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa harus belajar ini, apa gunanya, bagaimana cara mengajar yang benar. Ternyata pertanyaan-pertanyaan sederhana itu terhubung ke sesuatu yang lebih dalam, yaitu filsafat ilmu. Bagian 1, yaitu apa itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu secara simpel, filsafat ilmu itu adalah cara berpikir tentang apa itu ilmu dan bagaimana kita bisa yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ilmu. Ontologi, apa yang benar-benar ada. Epistemologi, bagaimana cara kita tahu itu benar. Aksiologi, apa nilai yang penting dalam ilmu itu. Contoh, misalnya kita punya ilmu pendidikan. Pertanyaannya, apa sebenarnya belajar itu? Bagaimana kita tahu siswa itu belajar dengan benar? Dan seharusnya belajar itu untuk apa? Bagian 2, filsafat ilmu mengawasi pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi pendidikan dalam 3 hal. Yang pertama, menjamin pendidikan itu benar-benar ilmu, bukan sembarangan, agar sesuatu yang disebut ilmu itu harus ada standarnya. Contoh, kalau ada yang bilang metode teaching ini pasti jos, tanpa ada bukti, itu belum ilmiah. Filsafat ilmu memastikan pendidikan berbasis bukti, bukan hanya feeling. Yang kedua, menjamin pendidikan punya landasan nilai. Selain cerdas, siswa juga harus berakhlak baik. Filsafat ilmu memastikan pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tapi juga membentuk karakter dan moral. Tidak boleh asal pilih metode karena favorit pribadi. Harus ada logis yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagian 3, pendidikan membantu filsafat ilmu berkembang. Tapi ternyata hubungan ini tidak selalu satu arah, teman-teman. Ketika pendidikan berkembang, itu juga bantu filsafat ilmu berkembang. Contoh, dulu belajar itu dianggap sederhana, guru cerita, siswa mendengar, selesai. Tapi setelah dicek di lapangan, ternyata tidak semua siswa mengerti dengan cara itu. Ada yang perlu visual dan ada juga yang perlu praktik. Dari pengalaman ini lahirlah teori gaya belajar, visual, auditorik. Nah, ini memperkaya filsafat ilmu tentang bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan. Praktik pendidikan memberikan masukan untuk perkembangan teori. Bagian 4, filsafat ilmu sama dengan pisau analisis. Ini bagian yang paling penting. Kenapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Karena seperti pisau bedah, filsafat ilmu bisa memotong masalah pendidikan sampai ke akarnya. Caranya, kita gunakan 3 lensa. Yang pertama, ontologi, apa hakikat masalah ini. Kedua, epistemologi, bagaimana kita tahu ini masalah. Yang ketiga, aksiologi, apa nilai yang harus kita utamakan dalam menyelesaikan masalah ini. Contoh, siswa nilainya jelek terus. Tanpa filsafat ilmu, langsung bilang siswa ini malas, orang tuanya tidak perhatian. Dengan filsafat ilmu, ontologi, apa masalah di sistem pembelajaran, di lingkungan sekolah atau masing-masing siswa. Epistemologi, apa data yang kita punya, apakah penilaiannya sudah tepat. Aksiologi, yang lebih penting, nilai, angka, atau pemahaman. Jauh lebih dalam kan? Bagian 5, contoh nyata dalam kehidupan.
Biar lebih paham, ini dia contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama, kebijakan Merdeka Belajar. Ketika pemerintah mengadakan kebijakan Merdeka Belajar, ada filosofinya. Siswa bukan wadah kosong yang harus diisi, tapi anak aktif yang perlu difasilitasi. Ontologi. Siswa punya cara belajar berbeda-beda, jadi harus ada pilihan. Epistemologi. Yang penting adalah perkembangan karakter, bukan hanya nilai tinggi. Aksiologi. Contoh 2, kurikulum Merdeka Belajar. Dalam kurikulum baru, kita tidak hanya belajar teori, tapi juga proyek. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan itu bukan diberi, tapi harus dibangun oleh siswa. 3, proses belajar di kelas. Saat guru menggunakan diskusi kelompok saat hanya ceramah, berarti dia percaya bahwa siswa bisa konstruk pengetahuan lewat interaksi. Epistemologi, kerjasama itu nilai penting. Aksiologi. Intinya, filsafat ilmu membantu pendidikan jadi lebih ilmiah, bermakna, dan bernilai, dan sebaliknya. Pengalaman di dunia pendidikan membantu filsafat ilmu berkembang.